Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saling memuji di acara hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Jokowi bahkan menyebut Prabowo adalah presiden terkuat dan tak ada yang berani mengkritik mantan Menhan tersebut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sorakan terima kasih untuk Presiden ke-7 Joko Widodo menggema di acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Semangat lagi! Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberhasilan dirinya karena telah didukung Joko Widodo. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto adalah presiden dengan dukungan terkuat. Karena presiden terkuat, Jokowi menyebut tak ada yang berani kritik Prabowo Subianto. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo, nggak berani. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah sebuah keris kepada Jokowi. Keris bersabuk emas ini diberikan sebagai cindera mata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai permohonan pra-peradilan ditolak, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto akan kembali diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, terakhir itu. Dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Itu di pekan depan atau kemungkinan besar sebelum puasa pekan depan. Namun tim hukum Hasto Magdir Ismail mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pemeriksaan Hasto, sehingga belum dapat memastikan mengenai kehadiran Hasto dalam panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya dalam sidang putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka
dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia angkat koper lebih cepat usai takluk 1-3 dari Uzbekistan pada laga penentuan grup C Piala Asia U20 2025. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.